Baik, kita langsung ke Pak Ismail tadi. Ini sudah terlanjur nyebar, Pak. Ini apakah menurut Bapak pembunuhan karakter, Bapak perlu mengklarifikasi sikapnya seperti apa? Anda Pak merasa Ismail? begitu? Iya, ini dikeluarkan oleh someone tidak jelas itu. Karena itu kita mau klarifikasi bagaimana gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah soal kriteria tadi itu. Menurut saya itu harus diklarifikasi, harus diperjelas. Sebab kalau seperti itu saja, itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah, tapi lepas daripada itu, saya ingin mengatakan juga begini, bahwa isu ini radikal-radikul ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng, ada KKB, ya, nembak 8 orang. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada ngangkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya Korupsi BNPT siapa yang harus melakukan? memprofiling juga. Korupsi, koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata OTT. Dia bukan radikal. Ismail. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh Kami segelintir sudah tangkap orang. Pak Ismail. Kalau gitu responnya Mas Islah. Saya begini ya, saya supaya lebih konkret ya. Mengapa kemudian presiden dan juga pemerintahan hari ini itu kalau melihat persoalan-persoalan bangsa, KKB, minyak goreng dan sebagainya, tentu saja semua itu adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal mungkin kita semua tahu, insya Allah Kiai Anwar juga tahu, Pak Ismail tahu, Bang Kapitra tahu, bahwa politisasi agama ini menjadi penyakit bukan hanya hari ini. Ini sudah berlangsung 1400 tahun di semua agama. Perang antara Katolik Protestan di Eropa, perang antara sesama Islam di Madinah, perang sesama Islam di antara khalifah-khalifah, khilafah-khilafah mulai dari Eropa, Baghdad, Damaskus, Kufah dan sebagainya. Ini semua kita tidak boleh menutup mata terhadap itu, bahwa ketika politik itu menunggangi agama maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini sahih, semua terjadi. Ini bukan pengalian isu Mas ya? Bukan. Soal minyak goreng, soal yang tadi itu bukan ya? Artinya kenapa kita harus lebih fokus terhadap persoalan radikalisme? Karena ketika persoalan radikalisme ini terlalu disimplifikasi, maka semua persoalan kehidupan sosial negara ini akan menjadi tumbang. Semua. Dan kita tahu, saya yakin Pak Presiden juga memberikan arahan kepada TNI Polri. Karena apa? Hampir semua perilaku radikal ini melakukan infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara di seluruh dunia. Mulai dari Al-Shabaab, mulai sampai ke Boko Haram, di Sudan, di Suriah. Termasuk Arab Spring juga mereka menginfiltrate polisi dan tentara. Makanya Presiden mengatakan itu terhadap polisi dan tentara. Ini adalah warning saja. Mas Islah, menurut Anda apakah BNPT perlu kemudian memprofiling lagi 180 nama tadi untuk mengklarifikasi personel mereka? Saya kira tidak perlu dilakukan profiling dan sebagainya. Yang perlu introspeksi itu adalah justru mereka nama-nama yang ada di situ. Apa yang salah dengan saya? Tidak perlu. Kalau Pak Anwar perlukah? Ya begini ya. Perlu atau tidak ya? Yang Poinnya, jelas Pak. sekarang ini nama-nama yang tercantum itu sudah tercemar. Dianggap radikal. Pertanyaan saya, betulkah mereka radikal? Oke, harus dijawab artinya ya. Siapa yang mencap mereka radikal? Yang mencap mereka radikal adalah orang yang mengeluarkannya. Pertanyaan siapa yang mengeluarkannya? Ternyata bukan BNPT. Dan Pak Islah tadi bilang pemerintah harus ada di sana berarti ya? Tidak tahulah siapa yang memproduksi itu gitu. Oleh karena itu bagi saya polisi harus mencari ya supaya negeri ini tidak gaduh gitu. Itu pertanyaan kedua, yang terakhir nih, yang saya harapkan betul ya. 5 rumusan yang dikeluarkan oleh BNPT itu menimbulkan kegaduhan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan dan menghimbau supaya BNPT merumuskan ulang lah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada. Bareng sama MUI. Ya tentu saja dengan MUI juga. Oke, baik. Saya pikir begini. Singkat saja Bang Kapitra. Ya, saya pikir begini.
Orang yang takut dengan kriteria itu adalah orang yang punya radikalisme dalam hatinya. Bahwa apa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, NKRI, dan anti kekerasan itu bagian dari pakaian keindonesiaan, pakaian politik kebangsaan kita. Kalau orang tidak melakukan itu dan tidak merobohkan rumah kebangsaan dengan 5 pilar itu, tidak ada yang dikhawatirkan. Berarti dia bukan radikal. Tetapi kalau dia punya bibit itu, ingin merontohkan kebangsaan itu, dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Baik, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.